Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allazi qad adda al-amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amishna ala millatihi wahsyurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk menghadiri sidang Jumat pada hari yang penuh keberkahan ini. Semoga setiap langkah kita, setiap ayunan tangan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita yang akan menolong kita pada hari akhir nanti. Fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana pada hari itu harta, anak tidak akan memberikan manfaat kepada kita kecuali mereka orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Salawat beserta salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qudwah kita, tauladan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita yang menjadi inspirasi kehidupan kita selaku seorang muslim. Maka sesungguhnya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya terbatas hanya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, akan tetapi lebih daripada itu, implementasi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah tercermin di dalam sikap kita, di dalam perilaku kita, di dalam perkataan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin, sedekat mungkin mampu mengikuti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti tidak hanya dengan kata-kata, tetapi terbukti dengan amal perbuatan kita yang kita terjemahkan
di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pagi hari hingga malam hari kita beristirahat di tempat kita masing-masing. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang menjadi bekal kita di dalam meniti kehidupan yang penuh dengan percobaan dan musibah ini. Karena dengan ketakwaan itulah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melewati kehidupan ini dengan baik dan benar. Karena sesungguhnya ketika kita melaksanakan kehidupan di dunia ini, kita ibarat sedang berlayar di tengah lautan. Terkadang lautan itu penuh dengan badai, penuh dengan ombak, sehingga kita dituntut mampu untuk melawan ombak itu, mengatasi badai tersebut, sehingga kita bisa melewati kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian. Darul amal, darul ibtila, darul imtihan. Kehidupan dunia adalah kehidupan di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di mana kita menanam amal-amal kita, sehingga pada akhirat nanti kita akan memetik semua amal itu. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia akan menuai hasilnya. Dan terkadang kehidupan itu seperti ombak yang indah, sehingga kita tertarik untuk menjalani kehidupan ini. Ibarat kita sedang menaiki sebuah kapal dengan ayunan angin yang sepoi-sepoi, tanpa adanya gelombang, tanpa adanya gejolak yang mengganggu kehidupan kita. Tetapi ingat, sesungguhnya kehidupan seorang mukmin itu adalah sunnahnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia lulus untuk menemui Allah dengan qalbun yang salim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat bahagia. Pada hari ini kita masih saja hidup berada di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Hampir sudah 2 tahun kita hidup di tengah pandemi ini. Musibah demi musibah kita hadapi. Kematian demi kematian kita saksikan di sekeliling kita. Saudara kita, orang tua kita, tetangga kita tanpa terkecuali, sahabat kita di kantor dan di tempat bekerja. Kematian itu sungguh nyata. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang berjiwa itu akan menemui kematian. Sehingga bagaimana kita menemui Allah dengan kematian yang baik, dengan kematian yang indah? Maka sesungguhnya kematian yang indah itu akan tercipta apabila kita mampu menciptakan kehidupan yang indah, kehidupan yang dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam koridor mentaati Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjalani segala perintah dan larangan dan menjauhi larangannya. Dan dengan itulah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung ketika kita menemui kematian. Oleh karena itu, apa yang harus kita persiapkan sebagai bekal kita untuk menghadapi kematian? Karena kematian itu begitu dekat. Kematian itu yang memisahkan kita antara kehidupan di dunia dengan kehidupan yang di akhirat. Setidaknya dalam kesempatan yang berbahagia ini ada 3 hal yang perlu kita persiapkan agar kita menemukan kematian yang indah, mempersiapkan kematian yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mempersiapkan amalan yang terbaik. Tidak hanya sebuah amal yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak hanya sekedar sebuah amalan yang hanya kita lakukan dengan tidak serius, tetapi sebuah amal terbaik. Sebagaimana kita bekerja dengan baik, maka sesungguhnya amal juga harus kita lakukan dengan baik. Di dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan dan kematian agar menguji kamu siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Allah menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kita, agar kita melihat ada kehidupan, ada kematian, lalu kita berada di posisi mana daripada kehidupan dan kematian tersebut. Ketika kita hidup, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal kita sebelum kematian itu datang. Lalu kira-kira apa ciri-ciri amal yang terbaik itu menurut Al-Quran? Yang pertama adalah ciri-ciri amal yang terbaik itu adalah istiqamah. Istiqamah. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Fusilat ayat 30,
innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan malaikat mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Dan malaikat akan mengatakan kepada kita, Allah memerintahkan kepada malaikat, wa abshiru bil jannati allati, dan kabarilah mereka orang-orang yang istiqomah tersebut dengan pahala surga sebagaimana telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah atau di dalam bahasa keseharian kita adalah berkesinambungan di dalam beramal. Berkesinambungan di dalam beramal, istiqomah, tetap tidak berubah-ubah, bahkan meningkat amalnya dari hari ke hari, bukan bahkan menurun amalnya dari hari ke hari kepada amalan yang lebih buruk. Nauzubillahi min zalik. Yang kedua, ciri-ciri amal yang terbaik itu adalah ikhlas dan maksimal di dalam menjalankan amal ibadah tersebut. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuhan nas afsus salam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah kebaikan, tebarkanlah kedamaian, ya. Wa'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada fakir miskin, infak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasallu bil laili wan nas sunyam, dan salatlah kalian di waktu malam di mana orang-orang sedang nyenyak tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kata Rasulullah, kalian akan masuk surga dengan penuh kenikmatan dan penuh kedamaian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita terkadang maksimal dalam menjalankan ibadah, menjalankan aktivitas kita duniawi, tetapi kadang-kadang kita sangat minimalis di dalam melaksanakan aktivitas ukhrawi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mementingkan dunia daripada mementingkan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adalah menyiapkan amalan yang terus mengalir pahalanya. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin." Apabila seorang manusia itu mati, meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang kita infakkan, yang kita berikan kepada orang lain dari penghasilan kita, maka sedekah jariyah ini akan membantu kita untuk mempersiapkan kematian kita. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, yang kita ajarkan, yang kita berikan kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, atau orang anak yang soleh, generasi yang kita tinggalkan, generasi yang mendoakan kita. Maka ketiga amal itulah yang akan membantu kita, memberikan bantuan terhadap kita di saat kita membutuhkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang perlu kita persiapkan dalam menjalankan kematian ini adalah berdoa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita husnul khatimah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang kata terakhir yang diucapkannya sebelum dia meninggal la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tetapi apakah kita bisa menjamin kita mampu untuk menjadi orang-orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum kita meninggal? Tentu saja itu semua dilatih dengan kehidupan yang kita isi dengan amal-amal yang soleh. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah berkata, bagaimana kita bisa husnul khatimah? Rasulullah mengatakan, iza aradallahu bi'abdi khairan, apabila Allah ingin menginginkan kepada seorang hambanya itu kebaikan, ista'malahu, Allah menggunakan kita, Allah memanfaatkan kita. Lalu para sahabat berkata, faqila ya Rasulullah kaifa amiluhu, bagaimana Allah menggunakan kita ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal mauti, Allah memberikan taufik kepada kita dengan sebuah amal yang soleh sebelum kematian kita. Jadi orang yang beramal soleh, ya, bertaubat dari kejahatan dan dosa-dosanya sebelum dia meninggal, maka sesungguhnya disitulah Allah
gunakan hamba ini sebagai hamba yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang termasuk husnul khotimah, termasuk orang-orang yang telah mempersiapkan kematian kita dengan sebaik-baik kematian, sehingga ketika kematian itu tiba, kita sudah siap kapanpun itu, dimanapun itu, dan kita tidak pernah merasa takut dengan kematian, karena bagi kita yakin bahwasanya kematian itu adalah gerbang kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin yang berani, yang beramal soleh, dia tidak pernah khawatir kalau seandainya kematiannya itu akan mengantarkannya kepada neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan mereka yang selalu menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mereka menasihati dalam kesabaran. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allazi asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. La dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.